Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor sebagai adalah fasilitator. Pada sesi ketiga ini, kita akan mempelajari bagaimana cara kita membuat sebuah tampilan halaman atau user interface dalam sebuah aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu XML. XML adalah kepanjangan dari Extensible Markup Language. Yaitu XML ini merupakan sebuah bahasa markup. Nah, jadi bahasa markup ini dia itu menggunakan sebuah tag untuk mendefinisikan sebuah elemen. Mungkin kalau kalian pernah belajar HTML, XML dan HTML ini keduanya merupakan bahasa markup ya. Nah, sebagai contoh di sini kita mempunyai pembuka tag dan di sini ada penutupnya, ditandai dengan adanya slash. Penutup ditandai dengan adanya slash. Nah, sebagai contoh di sini kita misalkan pada HTML kita mempunyai tag P yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Nah, ada pembuka, penutup, dan di antara pembuka dan penutup ada isinya, isi dari paragrafnya atau isi dari teksnya. Sama dengan XML. XML juga ada pembuka dan penutup. Di tengah-tengahnya ada isinya, seperti itu. Lalu, using custom text instead of predefined text. Nah, kalau kalian tahu di HTML itu, HTML itu sudah menyediakan tag-tag yang bisa kita gunakan, misalkan seperti div, span, p, ataupun a. Nah, kalau di XML ini, kita bisa membuat custom tag kita sendiri. Contohnya tadi yang seperti di Notepad tadi, saya ada tag namanya text. Seperti itu. Misalkan kita mau buat custom lagi, misalkan image digunakan untuk menampilkan gambar, atau yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi XML ini is used for storing and transporting data. Nah, kalau kalian lihat keempat ini, stores data, XML ini dia menyimpan datanya itu atau mengirim datanya itu dalam bentuk plain text. Nah, kenapa dalam plain text? Karena kalau plain text ini akan mempermudah beberapa IDE atau beberapa program yang berbeda ketika mereka ingin mengolah atau membaca data yang dikirim lewat XML. Karena datanya yang dikirim itu dalam bentuk teks, jadi lebih mudah seperti itu. Nah, mengapa sih saya menjelaskan sedikit tentang XML ini? Karena di Android ini kita akan menggunakan XML untuk pembuatan layoutnya, seperti itu. Namun kalian nggak perlu khawatir karena XML ini mudah dibaca dikarenakan human readable. Nah, sekilas penjelasan saya dari XML, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu view dan view group. Nah, di view dan view group ini merupakan dua komponen utama yang harus kita pelajari untuk mendukung pembuatan sebuah user interface atau layout pada sebuah halaman aplikasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu view ya. View itu something we can see in our user interface ya. Contohnya di sini ada text view, edit text, button, image view. Kalau kalian lihat contoh di gambar, di sini merupakan contoh gambar dari sebuah halaman aplikasi. Ini saya crop biar nggak kepanjangan. Nah, di sini yang pertama view-nya adalah contohnya text view tadi. Nah, kalau kita lihat gambar, text view merupakan sebuah view yang digunakan untuk menampilkan sebuah teks. Di sini contohnya si developer student club sini ya. Nah, selanjutnya adalah edit text. Edit text ini merupakan sebuah view yang isi teksnya dapat berubah-ubah sesuai yang diisi oleh user. Biasanya kita temukan pada halaman login ya. Di halaman login ada field, misalkan username, yang bisa diisi oleh si user. Nah, di sini contohnya adalah si feedback ini. Jadi si user bisa ngisi feedbacknya. Selanjutnya adalah button. Button ini simpelnya sebuah view yang bisa dipencet atau sebuah tombol lah. Di sini contohnya adalah sebuah tombol submit ini. Selanjutnya image view. Image view ini simpelnya sesuai namanya berarti dia view yang digunakan untuk menampilkan sebuah gambar ke aplikasi kita. Contohnya di sini adalah logo DSC-nya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi view-view yang kalian bisa cari sendiri di Android, yang tersedia di Android ya. Nah, di sini saya cuma menjelaskan apa yang sering dipakai aja. Selanjutnya adalah view group. View group ini merupakan invisible container. Invisible container maksudnya adalah wadah. Wadah di sini dia itu isinya itu dapat berupa view group atau another view gitu. Jadi dalam sebuah view group isinya bisa beberapa view group atau view. Nah, contohnya di sini adalah sebuah linear layout, relative layout, dan concern layout. Ketiga view group ini yang akan kita pelajari nanti satu-satunya satu-satu di codingan seperti itu. Materi yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke view group hierarchy. Di sini view group hierarchy ini adalah sebuah gambaran struktur dari view group kita pada satu halaman ya. Misalkan adalah halaman login seperti itu. Nah, di paling atas ini adalah merupakan root layout biasanya kita sebutnya. Biasanya root layout itu pasti adalah view group.
Nah, di view group ini, di root layout ini, kan tadi kalau menurut pengertian view group ini bisa berisi beberapa view atau view group lainnya. Nah, di sini berarti isinya adalah si view dan view group ketiga ibu ini ya. Isi dari view group yang root layout itu adalah dua view ini dan satu view group ini yang saya tandai. Nah, view group yang di atas ini memiliki hubungan parent ke child dengan kedua view ini dan satu view group ini. Jadi di sini adalah parent-nya dan ketiga ini adalah child-nya ya. Seperti itu. Begitu seterusnya, ini kayak silsilah keluarga aja ya. Jadi di atas ini si view group ini adalah parent dari kedua view ini, seperti itu. Nah, itu mungkin gambarannya dulu biar kalian mungkin ada gambarannya ketika nanti kita coding, seperti itu. Yang perlu kalian ketahui tadi adalah cuma bagian root, mana yang root dan mana parent dan child, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke view group linear layout ya. Oke, linear layout. Linear layout merupakan salah satu view group yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini biasanya view group ini mudah untuk dipelajari untuk linear layout ini. Nah, simpelnya dia itu display its children vertically or horizontally ya. Nah, kalau kalian lihat di sini contohnya, kita mempunyai sebuah halaman yang menggunakan linear layout. Nah, di sini saya memilih untuk mendisplaynya secara vertikal ya, makanya dia akan berjejer ke bawah seperti ini. Kalau horizontal, maka dia akan ke kanan ya, seperti itu. Nah, pada contoh kali ini kita akan coba membuat tampilan seperti ini ya. Jadi ada sebuah text view feedback, lalu ada edit text untuk mengisi feedbacknya, lalu ada dua buah button di bawah edit text-nya, yaitu tombol send dan skip misalkan, seperti itu. Oke, kita langsung aja buka Android Studio-nya ya. Nah, di sini saya udah membuka Android Studio-nya. Lalu kita pilih untuk membuat project baru aja kali ya. Nah, di sini saya pencet yang Start New Project. Lalu saya pilih yang Empty Activity ya. Kalau udah, di Next saja. Lalu di sini saya namakan misalkan Session 3 Layouting misalkan. Nah, ini nama projectnya bebas lah ke kalian. Untuk package name-nya saya biarkan saja, saya package-nya juga, dan language-nya kita pastikan ke Kotlin. Tapi pada materi ini kita belum menggunakan Kotlin sih, jadi kalian mau Java juga nggak apa-apa. Kalau udah di minimum SDK-nya saya pilih nomor 21. Nah, ini kalian bebas mau berapa, karena ini kan project training doang ya, jadi nggak terlalu bermasalah lah. Kalau bisa diikutin aja 21 juga kayak saya. Kalau udah, kita tinggal klik tombol finish aja. Kita tunggu dulu loading project-nya. Nah, kalau kalian lihat di bawah kanan ini, dia sedang melakukan proses. Nah, kalian tungguin aja ya. Kalian tungguin aja prosesnya ini. Sampai selesai. Nah, ini saya skip aja langsung ke saat dia sudah selesai ya. Oke, ini untuk tadi loadingnya sudah selesai, saya skip. Nah, sekarang mungkin kalau saya lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu belum ada yang menjelaskan tentang struktur dari project aplikasi Android ya. Ini saya kan menjelaskan sedikit tentang strukturnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada app dan Gradle script ya. Kita buka aja folder app-nya, berarti aplikasi kita. Nah, di sini ada manifest, Java, dan REST ya. Manifest. Di sini ada Android manifest.xml. Nah, manifest ini isinya itu kayak settingan sistem dari aplikasi kita. Biasanya kalau kalian mau nambahin permission yang bisa kita gunakan di aplikasi kita, taruhnya di Android manifest ini. Nah, terus misalkan di Android manifest ini juga berisi halaman-halaman apa aja sih yang ada di aplikasi kita. Jadi semua halaman yang ada di aplikasi kita mesti kita daftarkan di Android manifest ini. Nah, terus ada tema aplikasi kita, ikon aplikasi yang digunakan, kayak gitu. Cuman kalian nggak usah pusingin dulu, karena kita tidak akan menyentuh ini mestinya. Kita close aja. Terus selanjutnya ada Java. Java ini berarti kita akan codingnya di sini ya gitu. Nah, di sini ada 3 package berbeda. Comic sample sama namanya sama, cuman di belakang ini ada tulisan Android test sama test doang ya. Nah, di sini semua halaman-halaman yang ada di aplikasi kita akan ditaruh di package yang pertama ini.
Nah, untuk yang package kedua dan package ketiga ini fungsinya untuk instrument test dan unit test. Mungkin kalau yang belum tahu, uh, kita lewatin aja karena ini tuh mestinya kita nggak akan pelajari di DC ini. Jadi yang kalian perlu ketahui cuman package pertama ini. Jadi kalian akan menaruh halaman kalian semuanya di package pertama ini. Yang package kedua, package ketiga kalian abaikan saja. Seperti itu ya, yang ada tesnya ini di belakangnya. Kalian abaikan saja. Folder Java sudah. Ketiga ada folder REST. REST ini maksudnya adalah resource dari aplikasi kita. Kalau kalian lihat ini dibagi dari keempat package lagi. Package yang pertama itu adalah drawable. Drawable ini isinya gambar-gambar yang kalian pakai di aplikasi kalian. Seperti itu. Nah, terus di layout. Di layout ini, oh ya, untuk drawable ini bisa gambar, bisa icon, atau apapun ya. Yang PNG atau JPEG, itu bebas lah. Gambar-gambar lah intinya. Nah, kalau layout ini user interface yang kalian miliki di aplikasi kalian. Nah, ini yang akan kita pakai pada hari ini. Ini ada contohnya, kalau kalian lihat, satu buah tampilan, satu buah screen device dalam sebuah aplikasi ya. Seperti itu. Kita close saja. Terus yang ketiga itu ada map. Map ini digunakan untuk menaruh logo aplikasi kita dalam berbagai dimensi. Kalau kalian buka, ini ada dimensinya HDPI, MDPI, seperti itu. Ini jadi kita gunakan untuk menaruh logo aplikasi kita. Terus yang terakhir ada values. Values ini ada color, string, styles. Nah, colors ini sesuai namanya, berarti isinya itu adalah warna-warna yang akan kita gunakan dalam aplikasi kita. Jadi kita setiap mau menggunakan warna, kita sebaiknya menaruh di sini ya, di colors.xml ini, seperti itu. Misalkan kalian mau nambahin warna baru, itu bisa. Tinggal kalian copy aja, terus misalkan kalian namain seperti misalkan color blue. Misalkan 5, ini saya udah sediakan warnanya, misalkan. Nah, kalian bisa pakai nih warna biru ini di aplikasi kalian, seperti itu. Terus selanjutnya ada string XML. Strings berarti ini berisikan semua teks yang akan kalian pakai di aplikasi kalian. Sama kayak colors tadi. Kalian kalau misalkan mau nambahin teks baru, kalian tinggal tambahin di sini aja. Nah, ini untuk best practice-nya emang semua teks harus berada di string XML ini. Kayak gitu. Terus yang terakhir adalah styles ya. Style ini sesuai namanya berarti style custom style yang ada di aplikasi kalian. Contohnya misalkan ada sebuah indikator loading. Kayak misalkan loadingnya itu ada dengan warna dark sama white. Nah, kalian bisa nge-custom tuh buat style sendiri untuk loading tersebut gitu. Nanti bisa dipakai di aplikasi kita. Untuk values segitu aja. Yang terakhir ada Gradle script ya. Gradle script ini ada banyak. Singkatnya, dia ini membantu kita untuk mengcompile project kita ke binary atau ke APK. Nah, di Gradle ini kalian bisa mengganti versi kalian, mengganti minimal SDK versionnya. Terus yang paling sering dipakai itu biasanya kalian akan menambahkan sebuah library ke Gradle ini. Nah, library itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. Library ini simpelnya misalkan kalian mempunyai sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu terdapat sebuah gambar dalam bentuk GIF. Nah, secara default, aplikasi itu nggak akan mendukung sebuah GIF. Nggak bisa kita langsung taruh GIF secara langsung. Nah, kita harus butuh library dari luar, kita taruh di aplikasi kita, baru aplikasi kita bisa menjalankan sebuah GIF, seperti itu. Itu mungkin kita nggak akan menyentuh Gradle juga. Yang akan kita sentuh hari ini adalah layout doang ya. Sekian tadi itu project strukturnya, kita akan coba langsung ke materinya aja. Nah, karena materi kita tentang layout, hari ini kita coba, tadi kan yang figur pertama yang akan kita pelajari adalah linear layout ya. Kita coba buat satu ini baru aja. Kita klik layoutnya, kita klik kanan, lalu new, pilih layout resource file. Nah, di sini kalau kalian lihat, ada file name, root element. Nah, kita ini nama tampilannya mau apa? Misalkan di sini saya contohnya linear layout aja kali ya. Di sini saya namain file name linear layout. Lalu di sini ada, kalau kalian ingat tadi saya jelasin apa itu root. Root itu bagian keluar dari sebuah halaman ya.
Nah, di sini karena kita menggunakan linear layout, kita ganti aja dengan linear layout. Ini ada autocomplete, kita klik aja. Kalau sudah, ini yang lainnya tidak perlu diganti, kita oke aja. Jadi file name linear layout, linear underscore layout, root elementnya linear layout. Seperti itu. Kalau udah di oke aja, kalau kalian lihat udah kebuat satu XML baru ya, namanya sesuai yang kita tadi. Nah, ini sebenarnya untuk layouting ini kalian bisa menggunakan drag and drop ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ada text view, button, image view yang tadi saya jelasin. Cuman di sini saya lebih menyarankan kalian untuk pakai code aja dibandingkan drag and drop seperti ini. Nah, di atas sini kalian bisa lihat ada code, split, sama design ya. Nah, kita akan menggunakan yang split. Jadi ada codingan dan kita bisa ngelihat desainnya sekaligus di kanannya. Ini kenapa ada dua tampilan, yang ini tampilan aslinya, ini hanya tampilan blueprintnya aja. Kalau kalian merasa terganggu, kalian bisa ganti di sini, jadi desain aja. Di klik yang biru-biru ini, kalian pilih yang desain. Itu bebas sih, nggak terlalu ngaruh. Nah, ini adalah satu tampilan aplikasi kita. Ini adalah root layout-nya. Jadi, sesuai yang tadi saya jelasin, dalam satu halaman ini nggak bisa punya dua root. Maksudnya dua root kayak apa? Misalkan di luar ini saya kasih linear layout lagi. Nah, itu nggak bisa. Dia akan error ya. Seperti itu. Jadi dalam satu XML ini, kita cuma bisa memiliki satu buah root. Satu buah root dalam bentuk view group biasanya. Nah, ini saya enter aja tadi. Saya enter ke bawah. Nah, ini saya enter dulu aja. Biar enak, biar nggak kepanjangan. Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya XMLNS. Ini adalah sebuah namespace. Kayak kalian mengimport. Kayak kalian misalkan mau membuat layout, kan itu di sini ada tulisan Android ya. Nah, kalian akan menggunakan Android ini. Ini secara default udah diimport sih. Jadi kalian semestinya nggak usah otak-atik lagi. Jangan dihapus juga, karena kalau dihapus, ini akan merah semua. Karena kita membutuhkan Android namespace Android ini untuk mendukung kita dalam membuat sebuah tampilan atau user interface ya. Ini kita biarkan aja. Namespace untuk XML ini ada banyak. Contoh lainnya ada tools, ini nggak usah diikutin. Ada app juga. Cuman kita hanya akan menggunakan Android aja. Ini yang secara default sudah disediakan oleh si Androidnya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah pembuka. Dan ini adalah penutupnya. Pembukanya dari line 2 ini sampai line 6 ini ya. Ini kalau kalian lihat, ini adalah pembukanya. Nah, di sini merupakan keempat ini yang saya blok ini merupakan atribut yang dimiliki oleh si linear layout. Kalau kalian sebelumnya pernah belajar tentang HTML, di HTML ini saya sini aja contoh ya. Di HTML itu kan kalau sebuah tag P itu bisa mempunyai class, ID, ataupun style ya. Kalau yang belum pernah belajar HTML, juga nggak mengerti ya. Cuman ini buat yang udah pernah belajar HTML, sebuah P itu bisa punya class, ID, style. Ini kita namain atribut misalkan. Nah, di XML juga sama, ini merupakan atribut-atribut yang dimiliki si linear layout-nya, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada Android Orientation. Nah, untuk linear layout ini, kalian perlu memberikan atribut orientation untuk memberitahukan linear layout ini akan mendisplay anak-anaknya itu secara vertikal atau horizontal. Kalau kalian kontrol spasi, dia ada di pilihannya vertikal atau horizontal. Di sini kita pakai vertikal aja. Lalu di sini ada layout width ya, lebar dari linear layout-nya. Sama height, layout height ini adalah tinggi dari linear layout-nya. Kalau kita klik linear layout-nya, kita lihat ke desain, ada garis biru-biru nih di ujung screen device-nya. Itu menandakan linear layout kita. Nah, kita sebenarnya bisa custom, misalkan lebarnya cuma mau 200. Nah, ini untuk satuannya kita pakai DP ya. Misalkan mau 200 DP. Kan lihat, lebar dari linear layout-nya sekarang cuma 200 DP nih. Nah, match parent ini apa? Match parent ini maksudnya dia akan mengikuti lebar parent-nya. Tadi di hierarki saya jelaskan mana parent, mana child. Nah, ini parent-nya siapa? Kan nggak ada parent-nya. Parent-nya ini berarti kalau udah si root ini, parent-nya adalah layar device-nya. Jadi makanya kalau kita match parent,
lebar dari linear layout ini sebesar lebar device-nya, seperti itu. Begitu juga dengan height-nya sama, berarti dia tinggi dari linear layout ini sepanjang device-nya, seperti itu. Oke, nah ini kan sebuah view group. Berarti di dalamnya itu bisa berisi view atau view group lainnya. Nah, untuk isinya kita kayak biasa, ini pembuka, penutup, dan diantaranya itu ada isinya ya. Nah, di sini misalkan tadi saya contohin, kita kan mau buat sebuah feedback, ada tulisan feedback ya. Kita pakai aja yang namanya text view. Kita lebih kecil, kayak biasa, tag-nya namanya text view. Nah, ini secara default, dia akan minta lebar dan tinggi ya, lebar dan tingginya. Kita misalkan lebarnya kita kasih match parent, tingginya kita kasih wrap content. Nah, wrap content ini belum saya jelasin. Ini kita tutup dulu aja. Ini kan pembuka ya. Dan kita misalkan kita tutup seperti ini. Nah, kalau kalian lihat klik text view-nya, itu kelihatan ya, mana yang text view di layout desain kita. Text view ini, karena kita lebar match parent, dia akan selebar parent-nya. Parent-nya itu si linear layout ya kalau di sini. Karena text view ini berada di dalam linear layout. Nah, karena panjang linear layout match parent juga, berarti ya panjang text view-nya ikutan selebar device-nya gitu ya. Kalau misalkan di sini kita kasih 200 dp, otomatis panjang text view-nya ini juga cuma 200 dp karena dia ngikutin panjang parent-nya ya. Parent-nya dia kan si linear layout ini. Saya balikin aja. Nah, di sini ada tadi, kalau kalian kontrol spasi, di sini ada pilihan wrap content atau match parent. Android ini nggak kepake, fill parent juga udah nggak dipakai. Jadi cuma ada dua pilihan nih, antara match parent dan atau wrap content. Atau kalian mau manualin, kayak tadi, misalkan 200 dp. Nah, wrap content ini simpelnya, lebarnya itu sesuai isi dari text view-nya. Misalkan di sini, kita kan mau ngisi, saya contohin dulu, ini kita ganti wrap content misalkan lebarnya. Misalkan isi dari teksnya feedback ya. Teks ini buat ngisi si text view-nya. Kalau kalian lihat ini kelihatan nggak ya? Nah, kalau kalian isi teks ini, dia akan muncul tulisannya. Nah, kalau kalian lebar wrap content, berarti lebar dari text view-nya ini akan sepanjang isi teksnya. Isi teksnya feedback berarti sepanjang ini. Kalau misalkan kalian ganti lebar ke match parent balik, dia akan tetap selebar parent-nya ya, seperti itu. Nah, ini bebas lah kalian mau wrap content atau match parent. Di sini saya kasihnya match parent aja. Nah, terus atribut lain dari text view itu yang sering dipakai misalkan text color. Nah, color ini kalian bisa otomatis langsung tembak warnanya aja, misalkan 6 DFA. Nah, kalau kalian lihat, warnanya itu berubah ya di sini. Warnanya jadi warna biru. Nah, tapi untuk best practice-nya, kalian nggak boleh tembak kayak gini. Kalian harus deklarasikan warnanya di res values colors tadi yang saya udah jelasin. Nah, di sini kalian buat aja color baru. Misalkan di sini saya namain color blue tadi ya. Kalian copy aja terus kalian namain terus warnanya apa. Kalau udah kalian tinggal gunain nih pakai add color. Nah, kalau ini langsung kelihatan nih. Add color itu memanggil si color XML ini. Kalian tinggal pakai warna yang udah kalian deklarasiin tadi. Nah, ini hasil akan sama. Nah, untuk stacks dalam setiap aplikasi kita, untuk best practice-nya juga nggak boleh nih langsung ditembak kayak gini. Kalian harus, tadi kan saya bilang harus taruh di string XML ya. Nah, ini kalian bisa cara cepetnya, tinggal kalian arahin aja, terus extract string resource misalkan. Terus kalau udah di OK aja. Nah, dia otomatis langsung masuk ke ini nih. Kalian ke string XML aja, dia akan otomatis masuk ke sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini, saya mau jelaskan dikit. Jadi di tag ini kan pembuka dan penutup ya. Karena ini kan sebuah view. Karena sebuah view itu tidak bisa berisikan view atau view group lainnya, maka kita sebaiknya untuk best practice kita menggunakan single tag aja. Single tag ini maksudnya apa? Ini kan ada pembuka dan penutup. Nah, kalau single tag ini cuma ada pembuka doang. Jadi ini kita hapus aja misalkan. Lalu kita tutupnya dengan cara pencet slash. Jadi ini cuma ada pembuka doang seperti ini, nggak ada penutupnya. Penutupnya inilah, anggapannya penutupnya ini. Jadi text view ini cuma segini doang. Karena text view ini kan nggak sebuah view ya, jadi kita nggak usah pakai double tag yang ada pembuka, penutup seperti ini. Kita cukup pakai single tag seperti ini, tutupnya. Selanjutnya, edit text ya.
kita akan membuat edit text. Oh ya, untuk penamaannya ini case sensitif. Jadi kalian nggak bisa ketik huruf kecil ini, ntar nggak muncul. Kalian harus huruf besar. Nah, kalau kalian enter, nah ini dia otomatis minta lebar dan panjang seperti biasa ya. Kita isi aja misalkan match parent wrap content. Terus, misalkan kita tutup dulu aja. Kalau udah, kalian lihat, karena di sini kita menggunakan linear layout dengan orientation vertikal, secara otomatis, tadi kan pengertian dari linear layout, dia akan display children ya. Children-nya berarti si ini ya, text view dan edit text. Children itu yang berada di antara pembuka dan penutupnya. Berarti dia akan mendisplay secara vertikal. Kalau kalian lihat ini text view-nya di paling atas dan edit text-nya di bawah text view-nya ya. Otomatis dia akan berjejer gitu. Nah, untuk edit text ini biasanya kan kayak ada, kalau di contoh layout tadi, ada tulisan text input your feedback, titik. Nah, untuk edit text ini kita nggak boleh pakai teks nih, karena kalau teks ini dia otomatis langsung ngisi. Kita bisa pakai namanya hint. Hint ini kayak yang kalau user ketik dia akan hilang nih tulisannya. Ini cuma kayak pemberitahuan apa yang harus kalian isi gitu sih. Jadi lebih baik untuk edit text pakainya hint ya, jangan pakai teks untuk edit text ini. Nah, ini kayak biasa kita ekstrak string resource saja. Kalau udah di oke aja, dia akan masuk ke string XML-nya ya. Seperti itu. Ini kebanyakan kayaknya. Kalau udah, kita coba buat 2 button. Tadi kalau kalian lihat contohnya, buttonnya itu kiri kanan, bersebelahan kan ya. Nah, karena bersebelahan, kalau kita misalkan buat 2 button, ini nggak usah diikutin dulu. Misalkan saya buat 2 button, wrap content. Misalkan teksnya tadi submit ya, kalau nggak salah saya lupa. Submit sama skip. Ini untuk mengisi teksnya kita menggunakan teks juga sama kayak text view. Kalau kalian lihat, dia akan ke bawah tuh, bukan ke kanan. Karena apa? Karena sekali lagi kita menggunakan orientationnya vertikal. Berarti semua anak-anaknya akan berjejer secara ke bawah ya, secara vertikal. Nah, untuk mengatasi ini, saya hapus dulu. Kita bisa menggunakan, karena ini sebuah view group, berarti di dalamnya bisa view group baru nih. Kita buat aja view group baru linear layout. Ini saya misalkan kasih image parent wrap content. Nah, kita deklarasi nih orientation-nya. Kita kasih orientation-nya horizontal, biar dia itu bisa ke kanan ya. Nah, karena ini view group, kita pakai double tag aja. Ini pembuka dan penutupnya. Nah, baru di dalamnya itu kita isinya si button tadi ya. Misalkan ini wrap content tadi, terus teksnya submit, kita tutup, lalu button lagi, wrap content, teksnya skip misalkan. Nah, kalau kalian lihat, ini anak ini akan jadi kan ini vertikal ya orientation yang root layout ini. Berarti dia akan saling secara vertikal. Namun pas di linear layout ini dia akan horizontal dalamnya. Dalam linear layoutnya akan horizontal seperti ini gitu. Tetap text view, edit text dan linear layout ini akan berjajar ke bawah. Cuman karena di dalam linear layout ini secara horizontal, maka button sama kedua button ini bisa kiri kanan seperti ini. Jadi kita bisa mencampur-campur gitu. Bisa, ini namanya nested layout seperti itu. Nah, ini button yang kita udah bikin udah jadi. Kan tadi ada warnanya ya. Warnanya kita kasih aja di buttonnya pakai yang namanya background untuk button. Misalkan color blue tadi ya. Ganti untuk warna colornya kita bisa ganti misalkan text colornya. Nah, karena warna putih itu belum ada, tapi karena warna putih itu sudah disediakan oleh Android, kita bisa pakai nih. Kalau kalian mau deklarasiin sendiri juga boleh sih. Kita pakai add Android, .2, color white. Nah, kalau kalian mau deklarasiin sendiri juga boleh sih. Misalkan saya ke color XML ya. Ke color XML, terus saya buat ini baru aja. Color white misalkan. Terus misalkan FFFF ya berarti ya. Nah, itu bebas sih kalian mau ini apa. Mau buat di color XML atau enggak. Kita bisa juga ganti sih. Misalkan color white ya. Udah pakai, terus ini juga sama ya, berarti yang bawah kita kopas saja karena warnanya backgroundnya color blue dan text colornya white ya.
Nah, kalau kalian lihat ini nggak ada jaraknya nih antara button submit dan skip. Kita bisa memanfaatkan yang namanya margin. Margin ini simpelnya seperti ini. Saya akan menjelaskan perbedaan margin dan padding ya. Margin dan padding. Margin, padding. Padding. Nah, untuk margin, misalkan kalian punya sebuah button. Ini button, misalkan submit. Ini ada dua button deh, misalkan ada dua button ya. Maafkan gambarnya jelek. Ada dua button. Apabila kalian memberikan margin right ke sini, margin itu jarak antara border keluar. Kan kalau misalnya button submit, bordernya si ini ya, yang item-item ini. Border dia. Berarti kalau kalian kasih margin right, dia akan mendorong keluar nih. Berarti ini ntar bakal kegeser nih. Dari si button ini akan kegeser ke sana, ke kanan gitu. Kalau kita kasih margin right. Bedanya padding apa? Padding itu, jadi kalau margin singkatnya jarak antara bordernya keluar. Kalau padding itu jarak antara border ke dalam. Jadi misalkan kita kasih padding right, teksnya ini, misalkan tadi teksnya seperti ini, kalau kita kasih padding right, teksnya akan seperti ini. Dia akan kayak kedorong dari dalam ke kanan gitu. Karena padding ini dari jarak dari border ke dalam ya. Seperti itu. Kita contohin aja. Nah, di case ini misalkan si submit ini, kita bakal kasih margin right. Kita langsung sebutin aja atributnya margin. Oh ya, BTW ini kita nggak perlu nulis lagi Android-nya ya. Kita bisa langsung misalkan margin right. Seperti ini, terus enter aja, otomatis. Untuk satuannya sama, pakai DP. Misalkan 20 DP. Nah, kalau kalian lihat, dia akan kedorong. Karena bordernya si button submit kan yang saya tandain ini, karena pakai margin, dia bakal keluar seperti itu. Nah, kalau misalnya padding, saya akan kasih tunjukin. Misalkan padding right, 20 DP. Kalian lihat, dia akan kedorong. Yang kedorong itu dari jarak bordernya ke dalam ya. Jadi ada jaraknya ini. Seperti itu. Aduh. Seperti itu, paling itu aja. Sekarang, kalau udah emisinya layoutnya udah jadi nih. Udah sesuai yang kita inginkan ya. Terus paling, nah ini karena tadi kalau kalian lihat di gambar ini kan antara screen kita nggak ada jarak nih. Kita bisa kasih jarak pakai padding atau nggak kasih margin bebas. Di sini saya bagusnya kasih padding aja di layout kita kasih padding misalkan 12 dp lah ya. Nah jadi ada jaraknya antara screen-nya dengan ininya seperti itu. Nah, paling linear layout itu aja. Intinya linear layout itu dia akan mendisplay anak-anaknya secara vertikal. Berarti kalau misalkan ini nggak ada button, ini kalau kalian lihat pencet linear layout, ini dia akan, ini nggak usah diikutin. Saya contohin aja, misalkan 50 dp. Dia akan mendisplay anak-anaknya secara vertikal ya, makanya text view dulu paling atas, habis itu edit text, baru linear layoutnya. Dan baru di linear layout ini kan orientasinya horizontal. Baru dia akan secara horizontal di dalam linear layoutnya. Seperti itu. Dan sekian dan untuk linear layoutnya, kita akan lanjut ke view group selanjutnya. Oke, untuk view group selanjutnya yang kita akan pelajari adalah relative layout ya. Nah, relative layout ini depends on other view group, atau parent. Nah, ini ada sintaks-sintaks yang biasanya kita pakai di relative layout. Ada above, below, left off, right off, center in parent. Nah, kita langsung coba aja ke codingannya. Oke, ini tadi bekas codingan linear layout yang tadi. Nah, tadi saya kita lupa ekstrak string resource-nya ya. Untuk lebih biar bagus, kita ekstrak aja, kita arahin, lalu ekstrak string resource. Begitu juga yang skip, kita ekstrak string resource saja. Jadi sekarang di string XML kita isinya beberapa teks yang kita gunakan di linear layout tadi ya. Nah, selanjutnya karena kita akan membahas relative layout, kita buat aja klik kanan pada layout, lalu kita buat layout baru aja. Kita namakan relative layout. Nah, untuk rootnya
karena kita menggunakan relative layout, kita ganti aja jadi relative layout. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, seperti biasa, kita akan memilih yang split ya. Kita akan memilih yang split. Jadi kita pakai codingan dan desain di sebelah kanannya. Kalau udah, ini di enter aja. Seperti biasa. Ini mestinya sintaksnya formatnya sama kayak tadi, ada namespace-nya secara otomatis, lalu ada panjang dan lebarnya ya. Nah, di sini di relative layout ini kita akan membuat desain yang sama sebelumnya ya, yang kita buat di linear layout tadi. Di sini berarti pertama-tama seperti biasa ada text view ya. Kalau kita lihat di sebelumnya, kita misalkan teksnya kita pakai yang sama aja, feedback berarti. Text color-nya berarti color blue ya. Lalu jangan lupa kita tutup. Nah, kalau kita lihat di sini, hasilnya sama kayak linear layout ya, dia ada berada di posisi teratas. Nah, kalau kita tambahin edit text baru, ini kita coba tambahin dulu aja edit text misalkan. Ini mestinya sama persis kayak tadi, misalkan match parent, wrap content, hint-nya string input your feedback. Di situ kita tutup aja. Nah, kalau kalian lihat di sini, text view dan edit text ini saling menimpa satu sama lain. Nah, ini adalah kenapa? Ini alasan kenapa? Ini karena kita menggunakan relative layout ya. Karena di relative layout ini, secara default, semua view yang ada di dalam relative layout ini akan berada di posisi koordinat 0 ke 0. Ke 0 ke 0 itu maksudnya atas paling kiri. Nah, makanya text view-nya berada di paling atas kiri, edit text-nya juga berada di atas paling kiri ya. Kalau kita pencet lihat edit text-nya, ini saling menimpa ya antara edit text dan text view-nya. Nah, gimana caranya biar kita memposisikan si edit text-nya itu di bawah text view ya? Kita kan mau edit text view-nya di atas, lalu di bawahnya baru edit text ya. Kalau ini kan tertimpa sekarang. Kita bisa nambahkan properti yang tadi di PPT ada saya sebutin, yaitu below of ya. Layout below. Kalian ketik aja below terus enter. Nah, di sini dia menerima ID. Layout below ini maksudnya apa? Jadi si ID text ini posisinya akan berada di bawah siapa gitu. Nah, kita kan maunya berada di bawah si text view ya. Nah, ini si text view-nya kita kasih ID dulu aja. ID ini fungsinya apa? Fungsinya kayak pemberian nama unik pada setiap view atau view group dalam satu XML. Jadi ID ini nggak boleh sama dalam satu XML. Ini kayak nama lah anggapannya. Nah, ini untuk caranya kita ketik aja ID, terus enter aja. Jangan diketik manual. Lalu kita kasih nama. Nah, untuk penamaannya itu untuk bagusnya biasanya kita mengikuti view-nya. Misalkan di sini view-nya saya menggunakan text view ya. Berarti kita singkat aja jadi TV misalkan. Feedback habis itu. Nah, ini kita memberi nama nih. Jadi si text view ini namanya si TV feedback ya. Nah, jadi sekarang tinggal si edit text ini mau berada di bawah layout below si TV feedback berarti. Kita ketik aja terus enter. Nah, kalau kalian lihat dia otomatis akan berada di bawah sekarang, nggak tertimpa lagi. Kita bandingkan sama sebelum dikasih. Sebelum dikasih dia akan saling menimpa, dan kalau kita kasih dia akan di bawahnya ya, seperti itu. Untuk layout above sama, artinya di atas, berarti kalau left berarti di kiri, right kanan ya, seperti itu. Terus, mungkin ini akan kelihatannya lebih simple dibandingkan linear layout tadi, karena untuk membuat layout yang saya contohin tadi, di sini kita nggak perlu nested layout. Kayak tadi kan di dalamnya bisa ada linear layout lagi ya, kalau dicontohin linear layout. Nah, di sini kita nggak perlu ini, karena saya coba dulu aja. Berarti kan di bawah edit text ini bakal ada button ya. Kita tulis aja button. Untuk lebar tingginya sama, kita kasih wrap content aja. Lalu untuk teksnya berarti ini string submit. Backgroundnya berarti color blue. Text colornya berarti white ya. Udah kita tutup aja. Nah, seperti biasa relative layout untuk defaultnya dia berada di atas kiri ya posisinya seperti itu. Kita copy aja. Oke. Setelah itu kita ganti.
Yang button kedua kita ganti teksnya aja jadi skip berarti ya. Oke, udah saling menimpa semuanya. Sekarang seperti biasa, karena si button submit ini mau berada di bawah edit text, kita perlu kasih, nah ini adalah kekurangan dari relatif. Jadi setiap view-nya kita perlu kasih ID, karena di relatif ini, kalau kita ingin memposisikan sebuah view, ya kita ingin memposisikan sebuah view, dia itu bergantung sama view group atau parent lainnya yang ada di dalam satu XML ini. Oke, tadi si edit text ini dia bergantung sama posisinya si text view ya, karena dia mau di bawahnya si text view seperti itu. Kita kasih ID aja, ketik aja ID, enter, terus sesuai penamanya bagus, berarti edit text feedback berarti ya. Edit text-nya udah kita kasih nama, udah kita kasih ID, feedback. Berarti posisi button yang si submit ini mau di bawah si feedback-nya ini ya, berarti ya. Tinggal kita ketik aja, kalau udah dia akan ke bawah. Sama dengan yang ini ya, sama dengan yang skip, berarti dia mau berada di bawah, berarti kita layout below aja. Nah, tapi kan dia kan mau di posisi kirinya submit ya. Kita pakai yang namanya tadi left off berarti ya. Di sini kita kasih ID dulu juga aja. btn submit misalkan. Lalu di sini berarti kita tinggal panggil layout to left off. Nah, ID-nya kita isi, misalkan dia mau di sebelah kirinya siapa. Bentar, sorry, bukan sebelah kiri, tapi di sebelah kanan ya. Sebelah kanannya button submit. Jadi dia berada, button skip ini berada di bawahnya edit text feedback dan juga berada di kanannya si btn submit. Seperti itu. Nah, kalau udah seperti biasa kita kasih margin aja di button btn submit-nya. Kita kasih margin right aja, misalkan tadi berapa ya? 20 dp. Sini sama persis misalnya. Terus untuk biar nggak terlalu nempel ke screen device-nya, kita kasih padding aja kayak biasa. Kayak tadi di linear layout, misalkan 12 dp. Oh iya, di sini saya belum jelaskan kenapa kalau kalian lihat di sini ada nih satuannya beda-beda, in, m, pt, px, xp. Nah, kita kenapa menggunakan dp? dp ini satuan kalau nggak salah kepanjangan density pixel. Jadi dia itu kalau misalnya 12 dp di layar kecil itu akan sama 12 dp di layar besar. Jadi kalau misalkan kalian pakai tablet, ada user yang pakai tablet, ukurannya itu nggak akan kecil-kecil banget gitu. Dia akan menyesuaikan sendiri kalau kita menggunakan dp. Itulah kenapa kita harus menggunakan dp. Jadi untuk yang layar besar dan layar kecil, ukuran dp-nya itu ukurannya itu akan disesuaikan seperti itu ya. Nah, lalu untuk teks, biasanya kita harus menggunakan satuannya. Misalkan di sini saya kasih text size ya. Ini atributnya baru, kita text size. Nah, untuk satuannya itu bukan dp lagi, tapi pakai sp. Biasanya yang kita gunakan itu dp dan sp doang sih untuk satuannya. Sp ini apa? Jadi kalau kalian tahu di HP kita masing-masing ini, kita bisa mengatur ukuran teks dari HP kita, bukan dari aplikasi ya, tapi teks HP kita. Nah, misalkan teks HP kita gede, dia akan menyesuaikan juga. Jadi untuk SP ini dia akan menyesuaikan ukuran device-nya dan juga menyesuaikan ukuran teks di HP kalian, seperti itu. Nah, ini mestinya udah selesai sih untuk perbedaan DP, SP. Nah, jadi saya ulangin, untuk DP ini dia hanya menyesuaikan ukurannya dengan device. Jadi kalau untuk padding dan margin atau ukuran ini, kita menggunakan satuannya DP. Tapi kalau untuk font, kita menggunakannya SP. Font size ya, kita menggunakan SP. Nah, selalu yang terakhir itu, saya sangat tidak menyarankan apabila kalian menembak langsung nih. Contohnya misalkan lebar relatif layoutnya mau 200 dp seperti ini. Nah, ini saya tidak sarankan kayak gini karena ini akan nggak responsif ya kalau misalnya di layar HP yang gede kayak gitu. Beberapa hal emang harus kayak gini, cuman kalau bisa sebaik mungkin kita manfaatkan match parent sama kontennya seperti itu. Sebisa mungkin kita tidak nembak langsung seperti itu. Juga kalau bisa kurangin penggunaan padding, margin. Tapi kalau misalnya terpaksa ya nggak masalah. Kayak tadi kan di sini mau nggak mau kita harus kasih margin gitu ya. Jadi itu nggak masalah. Nah, ini kalau kelihatannya lebih simpel ya, karena dia nggak ada nested layout sama sekali, kayak di linear layout. Jadi bener-bener pure, cuma satu relatif layout, nggak ada view group lainnya ya. Di dalam view group relatif ini nggak ada view group lainnya. Nah,
Paling untuk relative layout segitu aja. Kalian bisa mencoba sintaks-sintaks lainnya karena ada banyak banget yang kayak bisa kalian pelajarin di relative layout. Nah, paling kita akan lanjut ke view group selanjutnya ya. Oke, untuk view group yang selanjutnya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah constraint layout. Ini merupakan view group terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini kita lihat dia itu mirip dengan relative layout, di mana dia itu bergantung dengan view atau parent lainnya. Seperti itu. Nah, bedanya dengan relative layout, si constraint layout ini memiliki atribut yang berbeda. Jadi beda sintaks doang, seperti itu. Nah, di sini kelebihan dari constraint layout adalah kita bisa menghindari nested layout. Nested layout itu kayak tadi di linear layout, di mana di dalam view group ada view group lainnya. Kayak contohnya tadi pas di linear layout, kita di dalam satu linear layout ada linear layout lainnya. Nah, selanjutnya kita untuk mempelajari constraint layout, kita perlu mengetahui keempat ini, yaitu constraint top, constraint bottom, constraint left, constraint right. Constraint bottom ini merupakan yang bulatan di atas ini. Sebentar, nih saya buka zoom it dulu. Oke, di sini yang ada 4 bulatan di sini. Nah, ini merupakan constraint-nya. Yang di atas berarti constraint top, di kanan berarti constraint right, constraint bottom, constraint left. Seperti itu. Sesimpel itu. Nah, di constraint ini kita akan menghubungkan salah satu constraint-nya ke constraint orang lain punya. Ini kan di sini merupakan sebuah text view ya. Jadi, kita akan menghubungkan misalkan constraint top text view-nya ke constraint top text view lain misalkan. Seperti ini. Bisa kita hubungkan kayak gini. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Oke. Di sini bekas tadi codingan tadi, saya akan coba ke activity main-nya dulu. Nah, di activity main, biasanya kalau kalian membuat layout itu secara default, dia akan menyuruh kita untuk memakai constraint layout ya. Di sini kita akan memakai constraint layout. Nah, ini seperti biasa, ada namespace-nya. Ini kalian biarin aja dulu. Nah, di sini ada tulisan text view ya, text view yang tulisannya itu hello world. Nah, di sini ada beberapa atribut yang dimiliki sama si constraint nih. Nah, sini saya akan mengajarinya cara membacanya ya. Pertama kita buat dulu aja text view baru. Di sini kita tulis text view, misalkan match parent web content. Saya bikin web content aja. Terus teksnya misalkan test constraint. Terus, nah kita tutup aja. Nah di sini kalau kalian lihat dia akan merah-merah nih. Kenapa merah-merah? Karena setiap view ini, yang kalau kita misalnya setiap view yang berada di constraint layout, kita perlu memberikan constraint secara vertikal ataupun horizontal. Masing-masing harus satu gitu. Jadi setiap view harus memiliki seenggaknya satu constraint horizontal dan vertikal. Kalau constraint horizontal berarti maksudnya yang ini ya, horizontal itu berarti antara left atau right ini. Kalau vertikal berarti antara top atau bottom gitu. Nah, di sini kita kasih aja, misalkan di sini saya mau memberi dia constraint right. Nah, caranya gimana? Kan tadi saya bilang di sini di constraint ini kita menghubungkan constraint antara satu view dengan view lainnya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita tekan yang ini saya hapus dulu. Kalau kalian lihat di sini, dia mempunyai 4 titik yang tadi tuh. 4 titik di mana ini adalah constraint left berarti. Ini adalah constraint right, ini adalah constraint bottom-nya ya. Nah, di sini saya coba menghubungkan antara constraint right-nya si text view ini ke constraint right-nya si text view yang ada di hello world nih. Kalau kalian pencet hello world-nya juga, dia akan ada bulatan 4 biji gini seperti biasa ya. Nah, di sini saya akan coba menghubungkan constraint right text view ini ke constraint right-nya si ini. Caranya gimana? Kita tinggal panggil aja constraint right misalkan. Nah, ini ada pilihannya nih, constraint right to right off, left off, creator, sama left to right off. Nah, di sini karena kita mau menghubungkan dari constraint right-nya text view ini ke constraint right-nya si ini, kita bilang aja constraint right to right off. Berarti kita pakai yang ini. Nah, ini kita kasih ID dulu aja. Di sini misalkan TV Hello World. Hello World. Nah, kalau kalian lihat, constraint right-nya si text view yang atas akan berhubungan dengan constraint right-nya si
hello world ini ya. Nah, simpelnya kalau kita memberikan constraint seperti ini, dia akan sejajar dengan ininya ya. Kalau kalian lihat di sini, dia itu sejajar seperti ini. Posisinya akan sejajar sama constraint. Misalkan di sini saya ganti jadi left ya. Jadi cara bacanya ini constraint right. Berarti constraint bracket text view mau kita hubungkan dengan constraint apanya si TV Hello World misalkan. Di sini saya mau menghubungkan dengan constraint right-nya TV Hello World ya. Misalkan di sini saya ganti aja jadi live misalkan. Berarti cara bacanya kita mau menghubungkan constraint kanannya si text view ke constraint kirinya si Hello World ya, seperti itu. Makanya kalau kalian lihat dia akan sejajar. Sejajar kayak tadi biasa, dia akan sejajar di sini posisinya. Nah, terus ini karena ini kita di sini kita balikin lagi aja ke right. Tadi buat contoh doang. Jadi dia sejajar sama si Hello World ya. Terus misalkan nah ini masih merah karena kita baru memberikan satu constraint yaitu constraint horizontal ya. Yang untuk vertikalnya belum. Nah, untuk vertikalnya misalkan saya mau kasih constraint bottom. Berarti constraint top deh. Constraint topnya. Sebentar, sorry. Constraint top. Saya hapus dulu. Constraint topnya si text view. Yang berarti yang di atas ini. Yang nggak kelihatan ini. Ada bulutan kecil. Nah, akan kita hubungkan misalkan sama si constraint topnya hello world. Berarti pakai yang to top off ya. Berarti constraint topnya text view ini, text constraint ini, akan dihubungkan, akan sejajar dengan constraint topnya si TV hello world. Di sini kita isi aja ID-nya. Nah, kalau kalian lihat dia akan sejajar nih. Dia akan sejajar. Nah, mungkin kalau ini nggak terlalu kelihatan. Kita ganti aja misalkan dia si TV text view ini, constraint topnya akan sejajar dengan constraint bawahnya si TV Hello World ya. Nah, kalau kalian lihat constraint bottomnya di sini kan constraint top ya. Berarti atasnya si bulatan constraint topnya ini akan sejajar dengan constraint bottomnya si Hello World seperti itu. Makanya dia akan dibawa kayak gini. Nah, terus ada lagi beberapa yang harus kita pelajari, yaitu misalkan seperti ini. Tadi kan kalau lihat di PPT, dia itu bisa bergantung sama parent. Nah, parent di sini berarti kita mau refer ke si constraint layout ini ya. Nah, di constraint layout ini, dia sama juga mempunyai constraint top, right, left, bottom. Kita anggapnya di sini ada bulutan aja nih. Constraint top, right, bottom, sama left ya. Nah, jadi kita bisa nih, misalkan constraint left-nya si text constraint ini, berarti yang saya buletin ini akan sejajar dengan parent-nya. Nah, ini nggak akan ada perubahan karena emang parent-nya kan di sini ya. Dia akan sejajar. Nah, kalau misalkan saya kasih right. Constraint kanannya ini, cara bacanya tadi constraint kanannya si text view-nya, berarti yang di sini ya, akan sejajar dengan parent-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia akan di tengah-tengah nih. Karena kenapa? Dia perlu sejajar dengan kiri, tapi dia juga perlu sejajar dengan kanan. Nah, secara otomatis kalau kayak gini, dia akan di tengah-tengah, berada di tengah-tengah. Nah, itu kita bisa atur dengan pakai namanya misalkan bias namanya. Di sini misalkan kalian mau 0,3, dia akan kegeser tuh. Nah, secara default dia itu kalau misalkan kiri sama kanannya sama, itu dia akan di tengah-tengah seperti itu. Kalau misalkan kalian hapus constraint left-nya, dia akan sejajar ke constraint right-nya si text view ini, berarti si yang bulatan ini, bulatannya ini akan sejajar dengan constraint right-nya si parent ya. Constraint right ke parent berarti yang ini ya. Dia akan sejajar seperti itu. Nah, kita langsung untuk constraint paling itu doang sih yang sering dipakai. Paling kita coba buat aja yang sama. Di sini saya buat baru aja. Bentar, di sini saya kasih top aja biar nggak error. Karena kan dia butuh yang vertikal dan butuh yang horizontal salah satu aja ya. Kalau kalian kasih dua ini juga nggak akan error karena ini kan ini vertikal, yang ini constraint horizontalnya ya. At least harus ada satu gitu. Kita coba buat layout baru aja. Klik kanan, new, layout resource file kayak biasa. Terus kita namain constraint layout misalkan.
Ini karena kita pakai constraint layout, berarti kita nggak usah ganti. Kalau udah di oke aja. Nah, kita akan coba membuat halaman yang sama ya seperti ini. Dia ada feedback, text, edit text, sama submit skip. Nah, seperti biasa kita pilih yang split aja. Kalau udah, sini saya enter aja biar kelihatan. Terus, oke, kita langsung aja. Berarti yang pertama-tama kita buat text view dulu ya untuk tulisan feedbacknya. Kayak biasa ini samain aja. Ini kayak, nah ini constraint dan relative ini sama-sama harus memiliki ID ya. Karena dia kan depends on other view ya, atau parentnya. Jadi misalkan ini kasih nama TV feedback juga, gak masalah. Nah ini kalau ID-nya sama kayak yang sebelumnya itu nggak masalah ya, karena dia itu berada di XML yang berbeda, jadi nggak masalah. Terus di sini saya kasih teksnya aja, misalkan string feedback, mestinya udah muncul. Ini kita copy aja lah ya, kopas aja dari text view yang ini. Dari yang di relative layout kita kopas aja karena mesti sama persis. Kita kopas aja. Oke, sudah jadi. Nah, secara default juga sama ya. Dia itu posisinya berada di titik 00, di atas kiri ya. Di atas paling kiri. Nah, ini biar nggak merah, kayak biasa, kita perlu ngasih 2 buah constraint. Saya kasih dulu aja constraint atasnya. Berarti dia akan sejajar dengan constraint topnya. Constraint topnya berarti si ini ya. Si bulletin ini akan sejajar dengan constraint topnya parent. Constraint top parentnya itu berarti ini ya, device-nya ini, bahkan akan sejajar seperti itu. Terus di sini, nah ini udah nggak merah karena dia itu match parent. Kalian kalau misalnya mau kasih left lagi juga nggak masalah. Itu makanya, tapi nggak ngaruh. Karena ini di sini match parent, kalian nggak perlu ngasih vertikal lagi. Cuman kalau kalian ganti ini jadi wrap content, kalian butuh tuh kasih vertikal kayak gitu. Ini saya ganti match parent aja. Terus kalau udah, saya lihat di sini aja, kita mesti sama persis juga. Kita copy aja yang di edit text-nya untuk mempersingkat waktu. Nah, kalau kalian lihat hasilnya sama yang didapat dari relative layout. Nah, di sini layout below-nya ini nggak akan berguna di constraint karena sintaksnya berbeda ya. Kita hapus aja layout below-nya. Kalau udah, yang kita inginkan apa? Berarti edit text ini kan kita pengen di bawah si text view ini. Nah, berarti constraint top-nya si edit text, di mana yang di atas ini, nggak kelihatan sih di sini. Di atas ini, constraint top-nya edit text, kita harus sejajarin sama constraint bawahnya si text view ya. Jadi, biar kelihatan saya contohin dulu. Misal, berarti constraint top-nya si text view, si edit text akan sejajar dengan constraint bawahnya si text view ini. Berarti TV feedback. Nah, kalau kalian lihat, dia akan ke bawah nih. Ini saya coba kasih margin top dulu. Misalkan 4 dp biar kelihatan. Kurang gede. 10 dp misalkan. Nah, jadi kenapa saya kasih ini, kenapa bisa tiba-tiba di bawah? Karena tadi cara bacanya, constraint top edit text-nya, berarti nge-refer ke bulletin yang atas ini ya. Akan sejajar dengan constraint bawahnya si text view feedback ya. Text view feedback ini kan constraint bawahnya yang ini ya. Nah, dia akan sejajar. Makanya kalau kalian nggak kasih margin, dia akan sejajar tuh di bawah. Ini sekali lagi nggak usah dikasih constraint left karena dia match parent. Kalau mau wrap content, kalian mesti kasih constraint vertikalnya ya. Horizontalnya biar nggak error. Terus selanjutnya itu kita buat 2 button. Button ini kita kopas aja juga. Sebentar, kopas. Terus, nah kita sama. Ini kita buang aja below-nya. Yang ini kita buang juga below dan right-nya. Nah, karena si button ini mau dibawa edit text ini, berarti kita tinggal sama ya. Ini tinggal kita copy aja. Berarti constraint top-nya si button submit ini akan sejajar dengan constraint ininya ya. Nah, kalau kalian lihat, dia akan ke bawah. Terus ini kita copy juga aja. Dia akan tetap ke bawah juga. Nah, ini karena wrap content di sini, kita mesti kasih constraint horizontalnya ya. Berarti kita kasih aja misalkan dia akan sejajar ke screen device-nya yang BTN submit ini. Nah, karena si BTN skip ini mau di sebelahnya BTN submit, berarti kita bisa bilang misal constraint left-nya akan sejajar dengan constraint right-nya si
btn submit ya. Nah, kita lihat dia akan langsung ini ya. Nah, ini margin right-nya ini nggak berguna ya. Sini bentar. Kita kasih di sini aja, coba kita kasih margin left 20 dp. Nah, baru dia bisa jalan ya. Ini saya ulangin lagi tadi, untuk biar dia ke kanannya si btn submit, berarti kita cara bacanya kayak biasa. Konsen kirinya button skip ini, berarti yang saya buletin ini, saya tandain, akan sejajar dengan konsen right-nya si btn submit ya. Konsen right-nya btn submit kan yang ini ya, seperti itu. Kalau udah, konsen udah segitu aja sih. Kita selanjutnya akan coba masuk ke study case ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke study case ya. Di study case ini kita akan coba membuat sebuah halaman login. Ini ada contohnya di sini, halaman loginnya yang udah saya sediakan. Di sini ada logo, field-nya, dan juga button login ya. Kita langsung coba buat aja. Kita di sini akan membuatnya dengan menggunakan consent layout. Oke. Tadi kita di consent layout ini saya lupa kasih padding ya tadi. Biar ada jaraknya aja, kita kasih padding. Terus kalau udah, kita balik aja ke activity main. Kita buka activity main kita aja. Nah, di sini kita akan coba membuat tampilan tadi di activity main-nya aja ya. Nah, ini ada TV Hello World dan TV ini. Test constraint-nya kita hapus aja. Jadi kosong isinya. Lalu tadi kan kalau di PPT kita lihat tadi ada logonya dulu ya. Nah, untuk masukin logo gambar ke Android Studio, saya di sini udah download gambarnya. Ini gambarnya bebas, kalian mau pakai apa aja. Saya di sini download gambar Google. Nah, untuk penamaannya itu harus menggunakan snake case. Snake case ini, jadi misalkan ada dua kata hello world, kalian harus nulisnya dipisah dengan underscore ya. Terus huruf kecil semua, seperti itu. Penamaan file Android, penamaan gambar, atau penamaan file juga biasanya pakai huruf kecil semua sih, pakai snake case semua gitu. Nah, kalau udah, kita copy aja gambarnya, lalu kita masukkan ke folder drawable kita ya, karena drawable ini bukan aset-aset dari aplikasi kita. Kita paste aja. Kalau udah di oke aja, ini oke juga aja. Nah, kalau kalian lihat ini udah masuk ya gambar kita. Oke, kalau udah masuk. Kalau kalian ingat, kita kalau misalnya mau masukin gambar, kita pakai yang namanya image view ya. Ingat, ini case sensitif, jadi harus huruf besar I-nya. Kalau udah di enter aja. Lalu kita misalkan match parent per content. Kalau udah, ditutup aja pakai slash. Nah, untuk memasukkan gambarnya, kita menggunakan atribut yang namanya src ya, kayak di HTML. Nah, ini karena tadi logo kita ada di folder drawable, berarti kita tulis saja add drawable. Ini udah ada autocomplete sih. Lalu logo gambar yang tadi kita masukkan. Nah, kalau kalian lihat di sini udah masuk gambar kita. Ini merah-merah karena kita belum mengasih constraint vertikalnya. Kita kasih constraint dulu aja. Constraint atasnya akan sejajar dengan parent-nya ya. Parent-nya berarti si ini. Seperti itu. Dia akan sejajar. Constraint top-nya akan sejajar seperti tadi, sama persis. Kalau udah, ini kita kasih padding aja di constraint layout-nya biar ada jaraknya, misalkan 16 dp atau 20 dp. Sini ganti jadi 20 dp biar ada jaraknya. Oke, ini warna background-nya dia nggak transparan ya. Saya salah gambarnya, salah pilih, tapi nggak apa-apa, buat contoh doang. Terus tadi kalau kalian lihat di PPT itu ada sebuah dua field ini ya, text view berarti sama edit text ya. Kita cobain aja langsung. Berarti text view seperti biasa, misalkan match paragraph content, kita kasih ID aja. Misalkan TV username. Di sini juga kita kasih ID di image view-nya. Misalkan IV logo ya. IV ini berarti image view underscore logo. Kalau udah kayak biasa, teksnya berarti isinya itu adalah username. Kalau udah, kita kasih constraint ini aja, constraint atas vertikalnya. Cara cepatnya itu kalian ketik aja top, terus top lagi, berarti
konsen atas, kita pakai konsen top ke bottom ya, karena text view ini mau berada di bawah ini ya, image view-nya ya. Jadi masukin aja if logo. Kalau udah ditutup aja. Ini saya ulangi lagi, kenapa pakai constraint top to bottom off, karena kita mau constraint top-nya si text view username sejajar dengan constraint bottom-nya si image view ya. Dia akan sejajar, makanya akan jadinya di bawah. Nah, untuk warnanya kita pakai text color seperti biasa, color blue misalkan. Terus kita kasih margin aja, margin top 8 dp misalkan, biar ada jaraknya. Oke, kalau udah, mestinya udah selesai. Jangan lupa text ini harus diekstrak ya, biar bagus. Kita ekstrak aja. Mestinya udah jadi. Lalu di bawahnya kita ganti edit text. Sebuah edit text, seperti biasa match parent content. Jangan lupa kasih ID. Karena kalau di consent kita harus kasih ID ya, karena dia kan depends on other view ya. Misalkan username. Lalu selanjutnya pakai hint ya untuk edit text itu. Kita misalkan input your username titik. Kalau sudah jadi ini di atas, posisinya di atas. Nah, biar di bawahnya si text view kayak biasa, berarti kita mau constraint top-nya si edit text berada di bawah si TV username ini ya. Berarti kita isi aja TV username. Selesai. Selanjutnya jangan lupa ini diekstrak dulu juga, kita arahin aja. Kalau udah di oke, kayak biasa. Terus ini kita copy aja biar cepat. Kita copy TV text view username dan et username-nya ya. Kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Oke, ini karena ID itu nggak boleh sama, berarti kita ganti aja. Berarti ini jadi TV password. Ininya kita ganti password, teksnya. Kita ekstrak dulu, jangan lupa. Terus untuk et-nya juga sama, et password. Berarti ininya kita ganti input your password ya. Jangan lupa diekstrak juga. Di oke aja. Nah, ini posisinya tapi masih salah nih. Kita kan mau si TV password ini berada di bawah et username ya. Berarti kita tinggal ganti aja. Constraint top-nya si text view password ini mau sejajar dengan constraint bottom-nya si et username ya. Ini akan ke bawah. Kalau sudah, ini juga sama. Berarti kita mau dia itu di bawahnya TV password ya. Oke, udah jadi. Selanjutnya sebuah button login misalkan ya. Button login. Sebuah button. Kita mau sebuah button. Misalkan match parent, wrap content. Di sini saya mau ini match parent karena kita mau ukurannya itu sebesar ininya ya, parentnya. Bukan sebesar isi teksnya. Kalau udah, kita teks saja, kasih teks. Tadi tulisannya login ya. Kalau udah kita tutup aja, udah bisa. Nah, untuk pemberian warna, kayak biasa, kasih background. Pilih color dulu berarti ya. Untuk warnanya, warna tulisannya berarti text color, color white, kayak biasa. Sudah jadi, tinggal posisinya ya. Posisinya berarti dia kan mau di bawah si et passwordnya ya. Berarti consent top-nya mau di bawah, mau sejajar dengan consent bottom-nya si et password ya. Enter dulu et password. Sudah selesai. Kalau mau kasih jarak, kalian perlu kasih margin aja. Margin top misalkan 8 dp. Seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian lihat di PPT ini text field-nya ada bordernya ya. Di sini kan kita nggak ada border nih. Kalau kalian di sini nggak ada border, nah itu kalian bisa kasih background sih. Tapi kalian mesti cari nih. Kita cari aja. Di sini saya sebagai guest saja. Border background. Text background Android. Nah, ini kalian kalau kalian lihat cari ini ada nih. Kalian pakai aja nih. Kalian copy aja. Lalu di sini di drawable kalian klik kanan new,
durable resource file ya. Kita namakan aja misalkan border. Kalau udah di oke aja. Nah, ini akan ada ini, kalian kopas yang tadi. Nah, ini nggak ada warnanya. Nah di sini saya jelasin sedikit, ini shape. Berarti maksudnya bentuk dari ininya kita mau persegi panjang ya. Terus ini ada solid, kita bisa kasih warnanya misalkan mau di sini karena tengah-tengahnya nggak ada, kita pakai transparan. Nah, ini untuk transparan ini bisa kita dapetin dari ini sebenarnya, dari Android, dari provide. Jadi ini untuk warna rectangle-nya yang dalamnya ini. Kalau misalkan kalian mau lihat perbandingannya, kalian bisa sih ganti misalkan color blue ya. Nah, ini akan berubah. Ini solid ini untuk warna shape-nya ya. Di sini saya mau warna shape tengahnya itu transparan aja biar ini. Untuk pakai transparan kita bisa menggunakan yang udah di-providein sama Android-nya. Nah, ini corners ini untuk ininya ya. Corner dari shape rectangle-nya. Radiusnya mau berapa. Di sini misalkan 12 dp. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Dia jadi lancip gini ya. Ini saya ilangin aja, nggak usah. Terus ini stroke ini berarti warna bordernya ya. Warna pinggirannya di sini. Ini ketebalan bordernya. Oke, sudah gitu aja. Kita udah siap nih border XML kita. Tinggal kita pakai di edit text kita. Di sini kita klik aja edit text-nya. Berarti menuju ke edit text ini ya, itu username. Nah, gimana cara kita kasih bordernya? Kita pakai sama kayak button, background. Lalu, karena tadi border XML itu ada di folder drawable, berarti di sini add drawable ya. Terus ada border. Nah, ini kalau kalian lihat, bentar, warna bordernya nggak boleh ini ya, kita ganti jadi hitam aja. Nah, kalau kalian lihat, sudah jadi ya, cuman kalau kalian lihat ini kan nempel banget. Nah, ingat kalau kita misalnya mau kasih jarak antara border ke dalam, berarti kita menggunakan padding ya. Kita kasih aja padding, misalkan 12 dp. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kalian mau kasih jarak juga antara TV username dengan edit text-nya, kalian bisa kasih margin aja berarti. Misalkan margin top 8 dp. Juga sama. Ini kalian sesuai sendiri warnanya. Terus tadi bentar ya. Oke, benar. Di sini juga sama, kita copy aja. Ketiga-tiganya ini kita copy, yang ada di username-nya kita copy, kita paste kita paste di sini ya, kita paste di sini aja. Dan di sini hasilnya udah sama dan tampilan kita udah jadi. Nah, ini kalian bisa coba jalanin aja. Di sini saya menggunakan Android API 29. Nah, untuk penjalaninnya kalian tadi ke ini aplikasi kalian misalkan ke Java. Tadi folder layout kita kan ada di sini ya. Untuk jalaninnya berarti kita bisa ke package yang pertama, ke main activity. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada r.layout activity main. Berarti dia itu menggunakan tampilan yang activity main XML ini ya. R ini maksudnya resource, layout berarti menuju ke sini, layout ini. Lalu kita pakai yang activity main. Secara default dia itu pakai activity main. Kalian kalau misalnya mau coba yang lain bisa tinggal ganti aja, misalkan jadi constant layout. Constant layout itu tadi file yang udah kita buat, atau linear layout, atau relative layout ya. Nah, di sini saya cobain yang activity main aja. Ini motor saya lagi rusak, ntar kalian coba jalanin aja di komputer kalian masing-masing, atau di HP kalian lah, kalian jalanin ya. Untuk study cases segitu aja. Ini saya cancel dulu. Untuk study cases segitu aja. Kita paling materi dari pertemuan ini cuma sampai situ. Sebelum saya tutup, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Android Final Project ya. Nah, terima kasih buat kalian yang udah join weekly workshop ini. Kami mengharapkan kalian mendapatkan banyak hal dari weekly workshop ini. Nah, untuk membuktikan kalian itu benar-benar mengerti dari pelajaran yang kalian dapatkan di weekly workshop ini, nah kalian boleh mensubmit sebuah final project ya. Kalian bisa mensubmit sebuah final project. Nah, aplikasi ini kita namakan Coffee Tracker. Jadi di aplikasi ini ada dua halaman, yaitu halaman homepage dan province list page. Nah, di halaman pertama ini kalian akan menampilkan
statistika data COVID di Indonesia ya. Nah, terus kalian juga akan menampilkan 3 provinsi teratas yang kasusnya paling terbanyak, seperti itu. Nah, di halaman kedua ini, kan akan memunculkan provinsi-provinsi beserta jumlah positif, sembuh, meninggal di setiap provinsinya ya. Di halaman ini juga akan ada search bar, gunanya untuk mencari provinsi tertentu dengan nama provinsinya. Seperti itu. Cuman ada 2 halaman. Nah, untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Ini tampilan yang bisa kalian jadikan sebagai referensi. Cuman, kalian bisa mengimprove UI kalian dengan yang lebih bagus ya. Ini cuma referensi aja. Tapi kalau kalian mau pakai UI ini nggak masalah. Nah, yang penting kalau kalian bisa mau improve UI-nya, yang penting tampilan atau fitur-fitur yang ada itu tetap sama ya. Jangan sampai ada yang hilang atau gimana gitu. Nah, untuk data-data COVID-nya ini, kalian akan menggunakan API. Mungkin di sini ada yang belum tahu API itu apa, tapi intinya adalah kita akan ngambil datanya dari si app kawal corona ini. Nanti data-data COVID-nya akan kita ambil dari sini. Nah, ini untuk pertemuan API ini belum kita pelajarin. Nanti akan kita pelajarin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, lanjut. Scoring indikator. Nah, scoring indikatornya ini penilaian-penilaiannya. Kalian harus mengimplementasikan view dan view group ya. View dan view group yang baru kita pelajarin tadi. Lalu yang kedua ada load data API using retrofit. Ini belum kita pelajari juga. Ada di materi selanjutnya. Display list of data juga nanti ada di pertemuan kelima kalau nggak salah. MVVM arsitektur, coroutine. Ini juga pertemuan selanjutnya. Nah, live search. Live search ini search bar biasa, kalian bisa nanti kalian filternya manual dengan di codingan kalian ya, jadi nggak perlu panggil API baru. Lalu yang terakhir itu memunculkan sebuah loading, indikasi loading ketika kalian mengambil data dari API. Lanjut. Nah, ini ada peraturannya. Pertama, kalian pastinya nggak boleh nyontek ya. Jangan melihat kerjaan orang lain. Terus, submit your project after deadline. Nah, ini kita nanti ada deadline-nya. Jadi kalian sebisa mungkin jangan submit setelah deadline. Lalu fetch data from another API that we don't provide. Nah, karena tadi kita ada provide, kita pakai kawal corona itu, kalian jangan pakai API lain, pakai API yang sama aja yang udah kita kasih. Nah, di project ini kalian diperbolehkan untuk discuss ya dengan peserta lainnya atau grup. Kalian bisa discuss di grup kayak gitu, tapi seenggaknya jangan sampai share codingan satu project lah. Kalian discuss biasa masih boleh. Terus di sini kalian boleh nge-improve UI yang tadi saya bilang. Yang penting fiturnya dan display datanya masih sama. Nah, kalian bisa memulai projectnya dari sekarang karena kan kita udah belajar tentang view dan view group ya. Kalian bisa coba buat layoutnya dulu seperti itu. Submission. Untuk submissionnya kalian cara kerjanya adalah kalian akan coba submit di GitHub ya. Nah, secara private di GitHub secara private, nanti kita akan ajarin kalian caranya gimana. Nanti kalian akan nambahin salah satu fasilitatornya ke project kalian. Nanti akan ditentukan siapa fasilitatornya dari ketiga fasilitator Android. Terus ya tolong kalau misalkan kalian udah ngerti ya kasih tahu kita. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Jadi kita nggak perlu ngecekin satu-satu lah gitu. Terus, nah, your facilitator can reject your submission ya, if your project isn't meet the requirement. Jadi tadi kan ada requirement-nya, kayak misalkan mesti implement view group, FVM, coroutine, kayak gitu. Nah, your facilitator will give you some advice and feedback. Nah, nanti kalian bisa coba benerin, lalu kalian coba submit lagi, kayak gitu. Nanti akan di-review lagi. Nanti fasilitatornya akan ngasih tahu kalian kalau misalkan project kalian udah ke-accept. Nah, ini note-nya kita akan coba nanti ke depannya beberapa saat lagi kita akan coba buat tutorial video untuk upload project ke GitHub ya. Gitu. Nah, untuk deadline-nya ini 1 bulan setelah last session. Last session kan kalau Android ada 11 kalau nggak salah, ada 11 sesi ya. Berarti setelah minggu ke-11, 1 bulan dari minggu ke-11 ya. Seperti itu. Nah, yang pasti you can start your project little by little dari sekarang. Kayak tadi, misalkan kalian udah belajar buat layout, kalian bisa buat dulu coba-coba buat layoutnya. Seperti itu. Nah, bagi kalian yang
projectnya teraccept dan kalian memiliki absennya full, kalian bisa mendapatkan sebuah sertifikat dari DSC. Seperti itu ya. Jadi kalian ngerjain project juga ada hasilnya ya. Kalian akan mendapatkan sebuah sertifikat. Nah, tips for final project nih. Jadi kalian kayak tadi kerjain projectnya dari sekarang aja, little by little. Kecuali kalian udah merasa jago, satu hari bisa kelar, ya nggak masalah ya. Nah, terus, ini ask if you are struggled ya. Kan itu kita dikasih grup-grup, jadi kalian boleh nanya di situ. Seperti itu. Jangan diam-diam aja kayak gitu. You drop your question in particular group ya, seperti itu. Nah, ini don't copy other project, jangan plagiarism karena ya nyontek buat apa gitu. Kan kalau ketahuan malah ini kan gak enak. Nah, terus ini yang paling penting sih ini sih. Kalian harus nyari-nyari sendiri nih di internet ya. Karena kayak search bar gitu kan kita belum nggak ajarin di sini. Mungkin nanti ke depannya mungkin diajarkan, cuman kalau misalnya ada beberapa yang belum diajarkan, kalian coba cari explore di internet karena pastinya misalkan di Stack Overflow ya, pastinya kalau search di internet kan pasti lebih banyak sumber, lebih kalian mudah paham kayak gitu. Nah, use HTTP code beautify JSON viewer ini untuk beautify sebuah JSON ya. Contohnya seperti ini, saya coba buka aja code beautify. Misalkan kalian punya sebuah JSON seperti apa ya. Ntar saya coba buat dulu. Ini mungkin ada yang belum pernah belajar JSON. JSON itu dia ada key-nya dan value-nya ya. Misalkan apa ya? Job student. Nah, biasanya itu bentar. Ini saya JSON beautify. Kok nggak bisa beautify ya? Ya intinya biasanya JSON itu kalau dari hasil respon API itu dia itu bakal kayak gini nih. Ini kan masih bisa kita baca kalau pendek gini. Nah kalau misalnya panjang kalian bisa bantu dengan menggunakan ini. Jadi kalian beautify aja ntar hasilnya bakal jadi rapih kayak gini. Kayak gitu ya. Biasanya hasil respons itu ke kanan gitu semuanya, nggak kayak langsung kayak gini. Nah ini kan lebih mudah dibaca ya. Itu mungkin akan kita pelajari di pertemuannya API kali. Kalau udah sekian dari presentasi final project-nya, terima kasih.